Tapi mungkin setelah tadi kita diagnosa permasalahan umat Islam gitu, kita sama kita coba gali sisi lain dulu gitu. Karena kita kan tadi bahas umat Islam, terus bagaimana kita masalahnya apa, terus kita nanti kan berbicara bagaimana membangkitkannya gitu. Nah, tapi sebelum itu kan masih banyak pertanyaan juga gitu. Ini kalau misalnya umat Islam ini kemudian diobati lah gitu ya, terus kemudian ya misalnya kemudian mendominasi atau punya pengaruh di Indonesia gitu. Nah, bukankah itu ya menurut orang-orang gitu banyak gitu orang yang beranggapan bukankah itu justru melanggar kebinekaan Indonesia gitu, yang mana ya banyak suku, banyak bangsa, banyak budaya, terus ya terutama banyak agama gitu. Artinya kalau misalnya umat Islam ini kemudian diobati, kemudian bangkit di Indonesia gitu, bukankah itu justru kontraproduktif gitu dengan narasi keindonesiaan? Itu gimana kita mendamaikan itu sebelum kita bisa bangkit? Nah, itu pemikiran seperti itu pada dasarnya adalah efek atau pengaruh dari kita kurang menjiwai keislaman kita gitu. Seperti itu. Sehingga timbullah cara berpikir sekuler semacam itu. Seakan-akan Islam itu tidak pernah punya peran gitu kan ya terhadap bangsa Indonesia gitu. Ya. Padahal kalau lihat sejarah gitu kan ya, coba perhatikan lihat sejarah. Sebelum Islam itu datang ke Indonesia menjadi agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia gitu kan. Sebelum itu coba Indonesia seperti apa? Realitas ekonomi, politik, keilmuan seperti apa? Budaya. Oke. Nah, sebelum Islam lahir menurut Alatas ya. Syekh Alatas beliau menganalisa bahwasanya sebelum Islam datang ke Indonesia atau ke Nusantara, peradaban Melayu atau Nusantara ini hanya bisa menjangkau secara ekonomi, menjangkau gujarat saja. Secara pemikiran pun seperti itu, tidak pernah melebihi daerah itu. Ya. Secara pemikiran pun ilmu yang ada, pemikiran yang ada, filsafat hidup yang ada dipengaruhi oleh peradaban Gujarat atau India, ya. Seperti itu. Ya. Hindu-Buddha. Kemudian naskah-naskah yang ada, ajaran-ajaran agama yang ada, gitu kan terbatas sampai ke India saja. Secara ekonomi pun perdagangan kita ya sampai sana saja, sampai India saja. Tapi ketika Islam itu masuk, nah, umat Islam mampu melebarkan, meluaskan ya, pemikirannya juga ekonominya. Ya. Secara ekonomi perdagangan Indonesia, masyarakat Indonesia bisa menjangkau Baghdad, menjangkau Jeddah, gitu kan ya, bahkan menembus Eropa. Secara pemikiran pun seperti itu. Yang sebelum ada Islam, umat Islam tidak pernah mengenal pemikiran Yunani, tidak pernah mengenal pemikiran yang berkembang di Baghdad. Ilmu-ilmu yang ada di Baghdad dan di Yunani tidak pernah dikenal, gitu kan. Tapi ketika Islam itu masuk, umat Islam belajar mantik, umat Islam mengenal tasawuf, umat Islam belajar fikih, belajar ilmu tafsir. Jadi secara keilmuan pun meluas, kemudian ya berangsur-angsur gitu kan ya, dengan perjalanan sejarahnya hingga mendarah daging di dalam bahasa Melayu itu sendiri. Seakan-akan ya untuk memahami Islam itu ya, kalau di Indonesia gitu kan dulu gitu ya harus paham bahasa Melayu, karena sulit dipadankan, diterjemahkan dengan ya bahasa-bahasa lokal gitu kan, seperti bahasa suku maksudnya, bahasa-bahasa yang berkembang di situ. Ya sulit untuk diterjemahkan ke sana, sehingga akhirnya untuk menyatukan umat Islam Indonesia maka kita menggunakan bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu itu karena mudah untuk dipelajari, bukan hanya itu, karena memang umat Islam bangsa Indonesia ini mayoritasnya umat Islam gitu kan. Mayoritasnya umat Islam, dan Islam itu dikenal dengan bahasa Melayu, di ajarannya gitu kan ya, disampaikan dengan bahasa Melayu,
gitu kan. Sehingga untuk menyatukan umat Islam Indonesia itu ya berarti harus menggunakan bahasa Melayu gitu kan. Seperti itu. Jadi karena Islamnya itu gitu. Iya. Karena kalau Islam itu diterjemahkan ke bahasa Jawa itu sudah bercampur dengan kebatinan. Sudah bercampur mendarah daging dengan bahasa Hindu, Buddha. Jadi kalau seandainya diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kan nanti campur baur gitu kan dengan ajaran Hindu Buddha gitu kan. Makanya lebih memilih kepada bahasa Melayu. Kenapa? Bukan karena Melayunya itu sendiri atau bahasanya itu sendiri, karena Islam ya, sudah disampaikan dalam bahasa Melayu dan mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah umat Islam. Jadi itu perannya. Nah kalau orang sekuler memahami hal itu, nggak akan dia berdalil misalkan. Kalau seandainya umat Islam mendominasi, menguasai negeri ini, itu akan mengancam NKRI. Kalau Islam diterapkan itu akan mengancam NKRI, akan membuat Indonesia bubar. Nah, tapi karena mereka tidak memahami sejarah tadi, ya, pada dasarnya ajaran Islam itu sendiri yang menyatukan umat Islam Indonesia gitu, atau bangsa Indonesia yang beragam keyakinannya, beragam bahasanya, beragam sukunya. Jadi dalilnya memang dalil sejarah gitu. Dari sejarah. Jadi terbukti melalui sejarah. Gitu. Dikuatkan lagi dengan karakter Islam itu sendiri sebagai agama yang universal. Iya. Kalau kita memahami misalnya surat Al-Hujurat, Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, kami ciptakan kalian ya, min zakarin wa unsa. Kalian ada laki-laki, ada perempuan. Ini melampaui batas-batas biologis, gender. Tidak ada perbedaan ya dalam masalah gender, gitu kan ya. Tidak ada perbedaan maksudnya gimana? Tidak ada, istilahnya tidak ada pengistimewaan atau tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Maksud berarti sini artinya memang berbeda gitu, tapi dia kalau dalam ajaran Injil misalkan atau dalam ajaran gereja dulu di abad pertengahan kan perempuan itu seakan-akan dianggap manusia yang paling najis, iblis gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau Islam enggak gitu. Jadi melampaui batas-batas biologis. Kemudian waja'alnakum syu'uban, melampaui sekat-sekat geografis ya, atau antropologis gitu kan ya, seperti itu. Sekat-sekat sosial ya. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal ya. Ya seperti itu. Tidak ada diskriminasi dalam masalah gender, tidak ada diskriminasi dalam masalah sosial, geografis ya. Jadi semuanya untuk ta'aruf, saling mengenal, membentuk peradaban baru yang terbuka, yang mampu menerima, mengakomodir setiap keyakinan yang ada, agama yang ada, gitu kan, suku-suku yang ada, etnis yang ada. Makanya sejak zaman Rasul pun kan di sana ada Bilal, di sana ada Salman. Dari peradaban yang bukan artinya secara ajaran pun karakteristik Islam itu sendiri sangat universal. Kita arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Ya, dan mungkin selain itu ini juga sih, kalau dipikir-pikir kan umat Islam pun ya di saat pernah menguasai dunia itu pernah juga gitu menjadi penguasa di negeri yang beragam juga gitu kan, di Baghdad gitu kan. Jadi sebenarnya tuh dari sejarah dan karakteristik Islam ini harusnya sudah cukup untuk meyakinkan kan, sebenarnya kalau kita atau umat Islam kemudian menguasai Indonesia ini tidak berarti akan terjadi diskriminasi, bahkan kalau di Baghdad kan sampai terjadi perkembangan pengetahuan segala macam justru ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan gitu dengan kebangkitan umat Islam gitu. Oke. Apa namanya? Ya kalau misalnya kita sudah melampaui pertanyaan itu gitu, kita kembali ke tema utamanya. Nah, terus dengan tadi permasalahan umat yang seperti itu,
terus tadi kan Tommy kan saat membahas tentang bagaimana peran Islam pada Indonesia ini juga membahas tentang sejarahnya lagi-lagi gitu, apa dalamnya sejarah umat Islam di Indonesia gitu kan, dan bahkan yang mempersatukan Indonesia ini adalah Islam itu sendiri gitu. Nah kalau begitu kita masuk ke pertanyaannya gitu, apakah umat Islam di Indonesia ini suatu hari nanti bisa menjadi pelopor peradaban, atau memang karena letak geografisnya yang terlalu jauh dari Arab misalnya, atau karena tadi umur peradabannya memang lahirnya terlalu muda gitu, itu memang ditakdirkan menjadi bangsa pengekor gitu, yang mana sebenarnya pengekor itu tidak selamanya buruk kan, cuman atau apakah takdirnya seperti itu gitu, atau memang kita bisa menjadi pelopor suatu hari nanti. Ya, menarik sekali kita tanya. Setiap kita ya manusia diciptakan dalam potensi atau kemungkinan yang sama gitu kan, semua manusia gitu kan. Karena kita harus meyakini bahwasanya kita ini manusia yang diberikan pilihan-pilihan dan pilihan hidup. Ya, maka kalau seperti itu terbuka kemungkinan apa yang ingin kita capai. Makanya tidak ada istilah ya apakah kita misalkan ditakdirkan untuk menjadi pengekor, manusia yang kerdil, manusia yang udah postur tubuhnya pendek gitu kan. Ya, kita diatur-atur misalkan oleh bangsa yang lainnya yang besar, kita pernah maju dan sebagainya. Ya. Nah itu. Nah, cuma apa? Kita perlu belajar gitu. Belajar bagaimana membangun peradaban itu sendiri. Dan itu yang harus sering ditanamkan ke dalam manusia Indonesia itu. Ya. Kita sudah harus melampaui ya masa-masa manusia Indonesia peradaban. Maksud peradaban itu masa-masa primitif lah istilahnya. Cara berpikir kita jangan berpikir primitif, gaya hidup kita jangan gaya hidup primitif gitu kan ya, seperti itu. Nah, karena salah satu karakteristik masyarakat yang dia sampai pada pintu peradabannya itu ketika dia keluar dari masa primitifnya sampai kepada masa peradabannya gitu kan. Keluar dari masa primitif itu bagaimana? Mengubah cara berpikir kita. Itu yang paling penting, itu adalah pemikiran. Nanti pemikiran itu akan berpengaruh ke mental, akan berpengaruh ke sikap, akan berpengaruh kepada masalah politik, ekonomi. Dan pada dasarnya politik dan ekonomi itu kan didasarkan pada mental kita dalam membuat keputusan, membuat kebijakan gitu kan. Ya, maka memang pemikiran ini menjadi masalah inti dalam membangun peradaban. Bahkan Malik bin Abi itu sendiri mengatakan al-hadarah ya nitaj fikrah hayya. Peradaban itu adalah produk daripada pemikiran yang dinamis, hidup gitu kan ya. Yang menjadi apa? Yang menjadi kuah dafi'ah gitu kan. Dia memberikan kekuatan sebagai motif untuk membangun suatu peradaban supaya masyarakat tersebut bisa apa? Bisa masuk ke dalam rel sejarah peradaban manusia. Jadi tidak terpencil tapi ikut berkontribusi bersama peradaban-peradaban besar dalam membangun peradaban manusia. Jadi tidak selamanya gitu kan, tidak intinya apa? Tidak melulu gitu kan orang yang mengembangkan keilmuan, menemukan teori-teori gitu kan, itu orang-orang barat gitu. Ya, tapi kita pun harus ikut ya berkontribusi meramaikan peradaban manusia gitu, nah itu. Jadi pada dasarnya kita harus benar-benar menanamkan dalam diri kita iradah hadariyah, kemauan untuk membangun peradaban itu, untuk menjadi manusia yang berperadaban gitu. Kemudian merubah skala berpikir kita itu jangan ya melokal terus lah gitu kan. Jangan melokal terus gitu, tapi harus meluas gitu kan. Ya, kita punya keinginan supaya bangsa kita itu bisa berkontribusi
bahkan bersaing dengan peradaban-peradaban Iya, iya. Artinya memang peradaban Indonesia ini berarti ini sih, masih ada sisa-sisa keprimitifan Nah itu terutama dari segi pemikiran. dalam Islam bin Nabi itu disebut dengan rawasib al-madiyah gitu kan. Oh itu. Jadi endapan mental masa lalu Oh gitu.